Baik, anak-anak, setelah tadarus silakan kultum. Siapa yang tugas hari ini silakan maju untuk menyampaikan kultumnya. Aja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat-Nya lah kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat yang bertemakan tentang niat. Teman-teman sekalian, niat adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Karena apapun yang kita lakukan akan diawali dengan niat. Setiap rukun atau apapun itu pasti akan diawali oleh niat. Contohnya, sholat pasti diawali dengan niat. Puasa, zakat, dan perbuatan yang lain-lainnya pasti dilihat dari niat. Percuma kita ibadah atau menghafal Quran banyak-banyak, tapi kalau niat kita salah, tidak akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh semisal, oke, kalian bilang ketika ditanya, apa tujuan kalian menghafal Al-Quran? Semisal, kalian jawab, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat di hati kalian lain, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis, innallaha a'malu binniyat. Sesuatu apapun diukur dari niatnya, jadi bukan perkataannya. Sekian dari kultum dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah tadarus dan kultum. Nah, ini apa kabar sekalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang berpikir kritis, ya. Sebagaimana yang kemarin Bapak jelaskan, bahwasanya tujuan kita belajar tentang berpikir kritis ini yaitu untuk menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan, yaitu mengenai yang pertama surah Ali Imran ayat 190, yang kedua ayat Ali Imran 191. Dan Bapak sudah membagi kelompok, beberapa kelompok kemarin sudah Bapak suruh buat berdasarkan makalah masing-masing. Dan hari ini kita akan masuk kepada bab diskusi. Apakah semuanya sudah mengerjakan makalahnya per kelompok? Sudah. Nah, alhamdulillah kalau sudah, ya nak. Karena yang perlu kita ketahui, di situ akan timbul pertanyaan pada diri kita. Apakah guna kita berpikir kritis? Nah, tentunya pertanyaan ini akan terjawab oleh teman-teman kalian yang akan membahas pada bab masing-masing makalah yang sudah Bapak bagi berdasarkan kelompok pada minggu kemarin. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, berdasarkan kelompok yang kemarin, kami persilakan untuk yang pertama ini kepada kelompok 1 untuk maju memaparkan hasil diskusinya berdasarkan makalah. Kalau tidak salah kelompok 1 kemarin kelompok Alfa, ya? Oh, maaf, kelompok Marisa. Nah, kepada kelompok Marisa yang membahas tentang Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya kepada teman-temannya. Kami persilakan.
Marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat Al-Imran ayat 190 yang akan dibacakan oleh teman saya, Marisa. Kepada Marisa, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya penafsiran surat Al-Imran ayat 190 yang akan dibacakan oleh teman saya ini. Kepada ini saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman saya Marisa yang telah membacakan surah Al-Imran beserta mengartikannya. Nah, seperti yang teman saya Marisa tadi artikan, di surah Al-Imran ini itu berisikan tentang penciptaannya bumi dan langit beserta perubahan siang dan malam, malam dan siang. Dan hanya orang yang berakal yang akan mengetahui itu. Nah, di sini sudah bisa kita tafsirkan bahwasannya Allah itu ingin kita selaku manusia yang telah diberikan akal itu untuk menyadari bahwasanya semua yang ada di bumi ini, bumi dan langit ini beserta pergantian siang ke malam, malam ke siang itu adalah tanda-tanda kebesaran oleh Allah SWT. Karena sebenarnya kita ketahui kalau bumi berganti siang ke malam itu bukanlah hal yang sepele. Karena bukan cuma langitnya aja yang terang jadi gelap. Sebenarnya itu bumi kita yang berputar. Bumi kita berputar. Objek yang sebesar sangat besar itu, bahkan kalau kita dari kota tabis saja sudah lama, apalagi sebesar bumi itu berputar, dan juga tidak cuma itu aja. Bumi juga mengelilingi yang namanya matahari. Dan juga di saat malam hari itu, di saat gelapnya langit itu, ada yang namanya bintang-bintang. Dan bintang-bintang itu mungkin di mata kita hanyalah hal titik-titik atau kecil-kecil saja. Tapi sebenarnya bintang itu bisa lebih besar dari matahari, bisa lebih besar dari bumi, apalagi dari kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah SWT ini. Sungguh kita yang manusia yang kalau diberi akal harus mengetahui bahwasannya semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Oke, sekianlah presentasi materi tentang Al-Imran ayat 160. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan tentang penafsiran surat Al-Imran ayat 190 yang telah disampaikan oleh teman saya Ilmi dan Marisa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami beri 3 kesempatan untuk bertanya. Kepada yang bertanya kami persilakan. Untuk kesempatan saya beri 3. Yang pertama untuk saudari Ajeng, kedua saudari Atin, ketiga saudari Afra. Kepada saudari Ajeng kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada saudari Atin kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudari Atin. Untuk pertanyaan terakhir saya berikan kepada saudari Afra. Kepada saudari Afra saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudari Ajeng, Atin dan Afra. Mohon beri kami waktu untuk berdiskusi. Untuk pertanyaan saudari Ajeng akan dijawab oleh teman saya Fatir. Pada Fatir saya persilakan. Baiklah, saya sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Ajeng yang menjelaskan tentang ulil albab. Ulil albab dalam surat Al-Imran ayat 130 menjelaskan tentang orang-orang yang berakal yang senantiasa menggunakan akalnya untuk memikirkan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Yasin akan dijawab oleh teman saya Marisa. Kepada Marisa saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yatin. Inti dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 bahwasanya Allah ingin hambanya memikirkan betapa besarnya kebesaran yang telah Dia berikan melalui pergantian siang dan malam, langit dan bumi. Sekian, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saudari Afra akan dijawab oleh Satrio. Kepada Satrio kami persilakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Afra. Asbabun nuzul turunnya surat Ali Imran ayat 190, yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini ingin menambahkan jawaban dari teman saya Marisa tadi. Nah, intisari dari surah Al-Imran ayat 110 itu ialah Allah itu ingin kita sebagai manusia itu menggunakan akal kita untuk menyadari kebesaran Allah SWT ini melalui penciptaannya bumi dan langit hingga siang dan malam. Karena bumi dan langit itu saja sudah terasa kita saking besarnya. Bumi saja sudah besar dan langit lagi, apalagi itu langit saja seperti kita ketahui dalam pelajaran IPA itu langit itu tebal sekali karena ada lapisan atmosfernya atau apalah itulah. Dan perubahan siang dan malam itu saja bumi itu berputar. Yang saya kata bumi tadi besar itu berputar. Kita memutar bola mungkin sudah biasa, tetapi ini bola yang besar sekali. Bahkan kalau kita saja di bumi itu pergi dari kota A kota B itu saja udah jauh banget, apalagi sisi bumi ini yang berputar-putar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan tidak itu saja, bumi itu juga mengelilingi matahari yang jarak kelilingnya itu nggak sepele, bukan kayak dari Palembang ke Jakarta ya, karena putarannya itu sangat besar. Karena radius matahari saja sudah besar, apalagi radius perputaran bumi ini. Nah, jadi kita selaku manusia harus memakai akal kita, karena kita juga sudah diberikan akal oleh Allah SWT, tidak seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Sekian presentasi tentang penafsiran surat Al-Imran ayat 190. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan pada saat proses penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan tentang Quran Surah Al-Imran ayat 190. Nah, tadi untuk siswa-siswa yang lain mungkin sudah memahami tentang makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190. Di sana dikatakan ulil albab. Ulil albab itu adalah orang-orang yang berakal. Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya kita manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selain kita mempunyai nafsu, Allah memberi kita akal pikiran. Dan akal pikiran itu terkadang kita tidak sadar. Terkadang kita tidak sampai ke ranah memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengingatkan kita melalui Quran Surah Ali Imran ayat 190. Agar apa? Agar kita itu berpikir bahwasanya pada setiap penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tersimpan yang pertama hikmah di balik penciptaan hal tersebut. Yang kedua, manfaat atau maslahat ya. Contohnya, Allah menciptakan siang dan malam. Siang dan malam ini Allah sengaja ciptakan supaya apa? Siang kita bisa bekerja, malamnya kita gunakan untuk istirahat. Dan Allah juga di sini mencontohkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, tunduklah. Mari kita gunakan pikiran kita ke hal-hal yang positif, jangan ke hal negatif. Salah satunya yaitu memikirkan tentang ciptaan Allah. Ya.
Supaya apa? Supaya kita ini tidak kufur akan nikmat. Karena kita kadang-kadang tidak sadar bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat bermanfaat. Ya. Mungkin ini saja dari Bapak. Tentunya patut kita juga syukuri kita hari ini masih bisa belajar di kelas ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepannya tetap semangat, jangan lesu, jangan lemah karena kalian adalah generasi muda harapan bangsa dan masa depan agama Islam. Siapa lagi yang akan menyebarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukankah kalian, ya? Mungkin ini saja dulu. Sebelumnya Bapak minta nanti sekretaris, Bapak minta absennya siapa yang tidak masuk hari ini ya, tolong diberikan kepada Bapak. Akan Bapak rekap di absen Bapak. Semuanya sudah ngabsen di Udumu kan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah ngabsen di Udumu. Tapi Bapak minta juga absen secara langsung atau offline. Oke, silakan kepada kelompok 1 kembali ke tempat masing-masing. Oke, pada pertemuan berikutnya siap-siap kelompok 2 untuk diskusi ke depan, untuk memaparkan hasil diskusinya atau makalahnya ya. Tolong semangat, jangan lesu, jangan lemah, jaga kesehatan. Oke, ini saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.